Madu Sumbawa ini sebenarnya kan sekaligus menjadi ikon Sumbawa. Nah sekarang ini kan perlu upaya, perlu usaha melangkah kita melestarikan madu ini. Ya, salah satu upaya selain kita melestarikan hutannya, lingkungannya dengan berbagai program. Nah dari kehidupan sosial ekonomi kalau ini bisa dilestarikan, saya kira ini juga memberikan dampak ekonomi itu ya, kita bisa menjadi mata pencarian, apalagi kalau bisa dikembangkan, diternakan secara bagus, hutannya bisa dipelihara besar, itu ternyata kan punya potensi ekonomi yang bisa memberikan nilai tambah, meningkatkan pendapatan masyarakat. Nama saya Kamarudin, sehari-hari cari madu. Ya, kita pergi dari kampung jam 7 pagi. Umpamanya 3 orang pergi cari madu. Kalau ketemu dengan yang tidak ada jalan naik, kita bawa bambu. Kita ikat bambu, bikin tangga. Kadang ada sih yang tidak bisa, tidak pakai bambu, cuman dari akar-akaran itu jalan kita naik. Kebanyakan pohon-pohon itu dari Binong. Tepat pohonnya itu di jurang-jurang, itu jarang yang pada datar. Kita butuh bambu 4 batang, 5 dengan talinya. Butuh waktu itu 2 jam. Cuma kalau masalah orang naik pohon, itu kalau capek 1, naik 1. Ganti-gantian bisa. Kita untuk membuat asap itu kita cari kayu kering dengan yang daun yang masih hijau. Daun apa-apa tidak ada masalah. Yang dimaksud dengan tiris itu supaya madu ini lebih bersih dan layak untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita lakukan seperti sistem tiris ini, jadi tidak masuk, ya ada namanya polen dan juga sarang-sarangnya yang muda.
Ya, JMHS punya standar ya, punya standar proses panen. Kita hanya menerima panen madu yang tiris, bukan peras tangan. Itu komitmen kita awal untuk ketika kami bergabung dalam JMHS. Jadi kita akan hanya menerima madu yang proses tiris. Dan JMHS punya standar tiris. Kita menyediakan alat tiris yang memang sudah kita sepakati sebagai standar nasional. Keunggulan sistem tiris dari sistem peras, tempat keunggulannya ya jadi tingkat kebersihannya lebih bagus daripada sistem peras. Jadi harganya juga lebih tinggi sistem tiris. Pemasarannya kita tidak mengalami kesulitan. Nah, karena kami di Sumbawa ini sudah terbentuk jaringan madu hutan Sumbawa, yaitu JMHS, yang bekerja sama dengan jaringan madu hutan Indonesia. Jadi pemasarannya ya dipasarkan ke Gianyar, Jakarta. Sebenarnya jaringan madu hutan Sumbawa itu adalah wahana untuk meregulasi diri gitu. Jadi kalau kemudian ada orang yang mau mencari di mana madu asli, maka carilah di anggota jaringan madu hutan Sumbawa, karena mereka lah yang bisa menjamin diri bahwa keaslian madu Sumbawa itu mereka yang jamin. Di luar itu kami nggak bisa memberi garansi tentang keaslian madu Sumbawa. Ke depan untuk kesejahteraan anggota kami dan juga kesejahteraan kelompok-kelompok tani yang di bawah, melakukan inisiatif-inisiatif untuk membangun jaringan kemitraan pemasaran madu yang lebih kuat dan berkesinambungan. Yang terakhir, kami dari JMHS menyampaikan harapan terakhir baik untuk Pemda Kabupaten Sumbawa maupun seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk menjadikan kota Sumbawa ini sebagai kota madu.